ini orangnya ini. Terus siapa kan? Ya nanti saya mundur lagi Neng. Sudah mundur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama kita dengan aku Winta. Dengan saya Astri. Alhamdulillah pada saat semua ya, semoga. Dan semoga kalian selalu bahagia Amin. dimanapun kalian berada. Paling kami cuma mau ngejelasin aja kenapa kami tuh bisa bertahan bersahabat sampai 23 tahun. Ini nih, mungkin orang ini pada kalian pada nggak tahu nih ya, ini sifat-sifat yang bertolak belakang tuh misalnya seperti kalau dia nih ya, dia orangnya kemudian parah, lo tau kan Leo, kemudian banget parah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang nggak sesuai dengan akal dia yang absurd, maklum ya, wah AB kadang gini kadang ngono gitu, dia tiba-tiba bisa aja yang jadinya yang tiba-tiba langsung kayak gitu. Itu dia banget itu. Jadi yang notice kayak gitunya dia tuh ya cuman gue gitu. Tapi gue kalau misalnya dia udah dari mode kayak gitu tuh, gue lebih ngediamin sih. Soalnya dia nggak suka kalau misalnya lagi kayak gitu tuh, justru ditanya itu kan dia nggak suka. Nanti paling ujung-ujungnya dia bakal nyari juga gitu, bakal cerita sendiri gitu. Terus yang kedua, dia tuh orangnya apa ya, suka was-was gitu, kayak Semua insecure. lebih ke gimana ya, kayak waspadaan gitu, kayak misalnya apapun gitu, kayak wah kayak nanti dia kayak gini nih, wah gini, parnoan ya, lebih ke parnoan. Gimana coba? Dirimu tuh ini sih, yang paling pertama itu adalah ceplos-ceplosnya, belak-belakannya itu yang super udah extraordinary. Lapar mata kalau lihat makanan tuh kayak udah 2 abad nggak makan gitu. Waduh, set. Oh, apalagi kalau dananya lagi tercukupi ya, langsung set. Itu dimakan kagak gitu. Kaper doang. Kalau misalnya baru-baru kenal sama dia ini, banyak yang bilang sih ya kadang Judes ya? jutek, judes. Kalau ngeliat orang kayak menerkam. Gue kalau nggak kenal justru diem aja, cuman nengokinnya aja kayak gitu, cuman memang kayak gitu mukanya. Ya sebenarnya kalau kenal aslinya kan nice ya, nice. Nice nya tapi ekspresinya nggak gitu juga kali Nice. Bu. Winta kan orangnya kadang suka ajaib juga ya, kadang kayak misalnya aneh gitu. Jadi kami tuh punya pelajaran namanya entah kerajinan, pokoknya buat kayak aksesoris gitu. Jadi yang di tahap pertama itu dia kayak manik-manik kan, jadi kayak boleh milih mau buat tas, tempat, lipstick, tisu atau apa, pokoknya bebas lah semau kita gitu, yang kecil atau yang besar. Jadi waktu itu Winta milihnya kayaknya buat kayak kotak tempat lipstick gitulah. Waktu itu lu milih sama ya kita ya, sama gitu, sama. Ada Jadi, tempat botol, tempat. oh iya, tempat botol minum ada ya, lipstick. tapi lebih ke yang pertama lipstick dulu nggak sih ya. Jadi sama. Jadi waktu itu Winta tuh kayaknya mungkin udah siap, terus nunggu step selanjutnya kan dijelasin dulu kan, ditungguin dulu teman-temannya udah pada siap gitu kan. Jadi bingung kan mau ngapain gitu kan. Jadi pada lihat teman-teman, jadi ini kan manik-manik ini kan, ya udah diambil aja gitu, gini deketin ke telinga kan. Tanpa sadar itu tiba-tiba masuk gitu, wah sih masuk nih ke telinga gue. Terus ibunya langsung bilang, Saya kan lagi, itu pelajaran paling saya takuti ya, karena saya tuh paling ibunya agak killer nggak bisa gitu. dan nggak bisa untuk mengerjakan pekerjaan perempuan bisa dibilang pada saat itu. Jadi udah lagi riweh gitu kan, gini cuk kata cuk apaan Ini telinga gue gitu. Jadi pas kami lagi chaos kayak gitu kan ribut kan, tiba-tiba ibunya tuh nyamperin. Ibunya kan lumayan galak kan, awalnya kayak nggak mau ngelapor, kayak aduh takut nih bakal ditabok nih gue kayak gitu atau gimana. Iya. Jadi kan kayak kenapanya kau kok ribut aja gitu, orang pada ngerjain ini Bu, masuk Bu telinga
kenapa telinga kau, kata dia gitu kan. Ini mau mani gitu kan. Terus pas dia cek kan gini, astaga, apanya lah kau kok sampai ke telinga sih. Saya pun panik pemirsa. Entah apa faedah motivasinya beliau memasukkan manik-manik itu. Tidak boleh dicontoh. Jadi kan ibu tuh merepet loh, astaga, baru kali ini loh, aduh, apanya lah kau, emang gak ada kerja kau lagi ya. Dan heboh, satu sekolah, seisi sekolah semua heboh. Gue kan karena masuk gitu kan, aduh si ibu ini malah ngomel, bukannya ditolongin takutnya tambah masuk kan. Jadi kayak akhirnya nggak tahu, tiba-tiba manggil guru olahraga ya waktu tuh bapak itu. Terus ya Allah, itu kok bisa sih, kamu ngapain, kok kamu masukin ke telinga kamu ada ini ada lagi nih yang ini nggak lucu sih, gedek, lebih ke gedek sih kayaknya. Jadi kan kami tuh di SMP tuh kayak punya geng ya, kayak berapa orang ya, 5, 7 sama kita ya, atau 6 gitu lah, lupa lah. Jadi kan kalau zaman dulu kan zamannya orang lebih banyakan jalan ya daripada naik kendaraan gitu kan, karena anak zaman dulu banget ya. Jadi kan Naik angkot. ya naik angkot. Jadi angkotnya tapi di ujung sana, jadi dari sekolah itu harus jalan kaki dulu sampai ke simpang sana gitu, lumayan. Terus tapi kalau dari rumah saya ke sekolah tuh Dekat. deket. Cuman lumayan lah, bisa berapa menit lah gitu ya kalau ngobrol sambil jajan gitu. Jadi kami tuh punya kebiasaan kalau misalnya pulang sekolah itu ya bareng, jalan-jalannya tuh bareng gitu kan. Jadi pas ini kan ada yang jajan, ada yang apa, nungguin gitu kan, semuanya ngumpul. Akhirnya udah semua nih, udah nih tinggal si Astri nih, ya udahlah kita jalan aja dulu, nanti paling dia nyusul gitu kan. Jadi kami tuh belum lama jalannya, baru berapa langkah gitu, tiba-tiba mana sih dia kok lama banget. Jadi kami tuh jalan tuh padahal nungguin dia gitu kan, biar rame-rame gitu sambil makan jajan sambil jalan gitu kan. Jadi tiba-tiba yang ditunggu-tungguin set langsung datang itu pakai ojek gini, dua tangannya ini udah ada jajan. Habis itu dia bilang, dah duluan kayak gitu. Terus kami semua, ya ampun, rumah dia paling deket. Terus kami punya janjian mau ke rumah dia, padahal dia aduh nggak habis loh, nggak maunya dia tuh jalan. Pokoknya memang ojek mebel banget ya, pokoknya ojek banget, kemana-mana tuh hidup dia penuh dengan ojek. Ya ampun, ya anak jalan ngapa gitu sekali-sekali itu tuh. Kayak selalu deh, jarang deh, bisa dihitung jari kayaknya. Kalau udah terdesak sekali ketemu sama mereka harus jalan, ya jadi jalan gitu ya kan. Yang buat keselnya itu dia malah dada-dada ke kita kayak, dah duluan ya. Gitu. Padahal tahu Sebenarnya sih naik ojek itu kan supaya cepet nyampe rumah kan, lebih cepet maksudnya gitu. Terus karena ada, kalau pada zamannya itu kan ada kartun yang ditayangkan pada saat siang hari, jadi nunggu tuh, daripada terlambat kan episodenya, saya kelewat gimana gitu kan. Tapi ada hal lucu nih mengenai naik ojek. Jadi pada saat saya pergi sekolah kan, naik ojek juga sih, naik ojek. Pada saat itu hari Jumat tuh kan pakai rok gitu kan, pakai baju Melayu. Terus sok-sokan mau duduknya nyamping set gitu kan, karena roknya kan agak terbatas nih ruang geraknya. Terus duduk nyamping set, kemana nih? Biasa ke sekolah bang, asik. Jalan berapa menit kemudian, alhamdulillah masih aman. Set, tiba belokan kan, set, saya pun gak ini kan, saya duduk gini, set, tiba-tiba pas dia belok, nyes, udah saya udah berdiri. Kok gak gerak lagi ya? Pas saya lihat gini, lah si abang di sebelah sono. Bang, saya ketinggalan abang saya ketinggalan. Abang gini, set, dia ngapain di sono kayak gitu kan? Bang, saya ketinggalan tadi bang. Jadi pas naik ojek itu tuh karena duduk nyamping kan, jadi tiba-tiba melorot, set, berdiri gitu. Si abangnya langsung jalan ya gitu. Jadi bang, saya ketinggalan bang di belakang bang. Abang, ini orangnya ini. Terus si abangnya, ya nanti saya mundur lagi neng. Set, dia mundur lagi. Udah aja. Kebetulan si ibu di rumah lagi masak enakan, jadi dia waktu hari itu
bawa bekal lah ceritanya. Padahal sebenarnya kami tuh beda kelas pas udah kelas 3, kelas 1 kelas 2 nya sekelas, kelas 3 nya kan beda kelas. Cuma tetap aja dia pasti nyarinya gue. Jadi waktu itu abis dia bawa bekal nih, nggak tahu deh dia ngabisinnya sama siapa, dia makannya sama siapa, pokoknya dia udah ceritanya udah habis aja nih bekalnya kan, dia taruh di bawah meja. Jadi dia pikir ingatan dia tuh sangat-sangat bagus, dia berpikir dia berekspektasi terhadap dirinya kan. Jadi rupanya keesokan harinya, besoknya hari itu Minggu. rupanya hari libur. Jadi dia berpikir, aduh ini si itu yang nanya ibu di rumah atau lu memang sadar sendiri kalau ketinggalan? Enggak, emak Nah jadi emak si Mak kan kayaknya mau beresin atau gimana, jadi kayak bersih-bersih atau cuci piring, tiba-tiba ini kotak bekal gue mana satu? Astri, kotak bekal yang semalam dibekalin mana? Astagfirullahaladzim. Aduh, sekarang hari Minggu. Aduh, ini kan nggak sekolah. Aduh, nanti berulat nih. Aduh, gimana nih? Jadi langsung panik dan berpikiran macam-macam. Berulat lah, yang satu bakal bau jadi satu kelas. iya, si kawan ini kan panikan kan orangnya, apalagi freak juga kan sama kayak kebersihan gitu kan, jadi kan aduh berulat nih, aduh nanti nggak bisa pakai lagi, aduh gimana Tuh telepon. akhirnya kan mau nggak mau ya gue kan minta ayo temenin kemana, ke sekolah. Hah, ngapain, emang kita ada ekskul? Enggak, pokoknya penting ada antara hidup dan mati nih. Gue kan mikirnya kan kayak wah ini antara hidup dan mati, wah ini serius nih, yaudah yuk gitu kan. Arjen nih kayaknya, Iya, Arjen. kalau nggak lu bisa mati nih ya. Iya kata dia. Oh yaudahlah nemenin lah, ini kan si bego ini nemenin lah. Udah gitu temenin, loh kok ke kelas lu, loh kok nggak ada orang gitu. Udah lu ikut aja. Loh emang di kelasnya bisa dibuka? Udah tenang, gue kan preman ini nih jendela satu gue booking nih, ini nggak boleh ada dikunci nih, ini tempat apa ke wilayah kokosan gue. Wah ngeri kali ini bendahara ya dulu ya, ngeri kali ini bendahara satu ini. Jadi yaudah lu pegangin ya kacanya, ya udahlah nih si bego ini pegangin kan gini. Jadi dia masuk nih, loncat tuing gitu kan, masuk ke dalam kelas. Akhirnya dia ambil nih kotak lah, terus dia keluar nih kan dengan bola polosnya. Udah makasih ya Wita, Jeng. makasih ya Wita, cuma gitu deh. Lah jadi antara hidup dan matinya kotak bekal. Wah sumpah gue ditipu ini. Luar biasa. Ya, itu tadi beberapa kisah-kisah yang bisa kita bagi, yang menurut kita lucu, seru gitu ya, walaupun gak penting sih. Iya, saya sudah memperingatkan kan, kalian yang menonton video kali ini akan membuang waktu lagi, tetapi mudah-mudahan sedikit bisa menghibur kalian, mungkin yang lagi galau atau lagi sedih. Gak but Tuh itu yang sering kita alami. Next video kita akan insyaallah kita akan membuat video yang berbeda dan ada vibe 90 vibe gitu ya. Pokoknya kalau kalian penasaran, kalian harus tungguin video kami yang ketiga karena kalian akan bernostalgia. Semoga kalian selalu bahagia dimanapun kalian berada dan jaga kesehatan selalu. Tungguin Sehat-sehat video terus ya. kami selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, dan bagi kalian yang belum subscribe dong. Jangan lupa di like juga ya. Terima kasih. Kasih. Assalamualaikum.